Halo Aniwir, kumaha? Damang, tetap tersenyum dan selalu pikirkan untuk masa depan kamu ya. Jangan lupa juga untuk selalu jaga kesehatan. Kali ini, Razemverse mau ceritain animasi nostalgia. Filmnya berjudul Stand By Me Doraemon. Film yang dirilis tahun 2014 dan disutradarai oleh Takashi Yamazaki dan Ryuichi Agi ini menceritakan kisah Nobita kecil. Bermula dengan kedatangan Sewashi, cucu Nobita yang mendatangi rumahnya dari abad ke-22 bersama Doraemon. Doraemon diberikan misi oleh Sewashi untuk membantu Nobita menemukan kebahagiaan sekaligus memperbaiki masa depannya. Tanpa banyak basa-basi lagi, hayu lihat alur ceritanya. Ini adalah Nobita. Ia memimpikan orang yang ia taksir, siapa lagi kalau bukan Shizuka. Itu tadi hanya mimpi. Karena selalu kesiangan, walau udah bergegas sambil dimarahi ibu, ia tetap dapat hukuman sewaktu di sekolah. Giant dan Suneo yang sempat mengganggunya dihentikan oleh Shizuka karena gak mau Nobita tersakiti. Sebenarnya kita dikasih tahu juga bahwa ada dua orang yang dari tadi memantau kehidupan Nobita dari jauh. Yang belum diketahui itu siapa. Ternyata yang dari tadi memantaunya adalah cucu buyutnya dari masa depan bernama Sewashi dan robot kucing bernama Doraemon. Mereka keluar dari laci di kamarnya dan barang-barang Nobita udah aman di kantong ajaib Doraemon. Dari sinilah Doraemon suka dengan Dorayaki. Ia sangat suka ketika dijamu oleh Nobita. Sewashi bilang padanya, nanti Nobita akan dewasa dan 19 tahun dari sekarang dia akan menikah dengan Jaiko, adiknya Giant. Ia marah karena gak percaya atas hal itu. Di masa depan juga Nobita mengalami kegagalan yang membuat keturunannya hidup susah. Minta maaf soal itu, Sewashi menyemangati bahwa Nobita bisa merubah nasibnya dibantu oleh Doraemon. Karena terus menolak soal itu, Sewashi terpaksa memprogram Doraemon untuk membuat Nobita menemukan kebahagiaan agar ia bisa balik lagi ke masa depan. Jika tidak, dia akan selamanya mengalami setruman. Pertama-tama, Doraemon ngenalin baling-baling bambu miliknya. Walaupun awalnya ia menghadapi kesulitan, akhirnya, Nobita bisa mengendalikan alat itu dan bersenang-senang, lalu melihat kecantikan Shizuka dengan mengatakan kalau ia suka kepadanya. Tahu apa yang membuat Nobita bahagia? Doraemon membuatnya senang karena mau membantu Nobita untuk bisa menikah dengan Shizuka di masa depan. Keesokannya, ia tidak lagi telat. Doraemon menyuruhnya untuk memasuki pintu kemana saja. Dalam sekejap, Nobita udah berada di lorong kelas. Kemudian, langsung menghampiri teman-temannya. Selama Doraemon bersamanya, ia tidak lagi kesulitan dalam hal apapun. Ketika ada kesulitan, Doraemon pasti membantu dengan alat ajaibnya. Dari kejahilan Giant dan Suneo, lalu bercanda dengan Shizuka hingga dengan cepat membantu orang tuanya dan banyak lagi. Namun kesenangannya hilang seketika oleh hadirnya Dekisugi yang jago di segala hal hingga dekat dengan Shizuka. Sempat frustasi gak bisa dapetin Shizuka, Doraemon ngeluarin alat yaitu telur peniru. Dimana jika ada seseorang masuk ke dalamnya, 15 menit kemudian orang itu akan jatuh cinta kepada orang yang pertama kali dilihatnya. Alat yang rencananya untuk Shizuka, tapi kecerobohan Nobita membuat telurnya jatuh dan gak sengaja Giant jadi berada di dalamnya. Untungnya aja Doraemon membantu. Lalu apesnya, Suneo lah yang jadi korban rasa cinta dari Giant. Karena Nobita tetap memaksa untuk Shizuka masuk ke dalam telurnya, Doraemon menggunakan lubang kemana saja saat Shizuka baru berpisah bersama Dekisugi. Cara itu berhasil, dan Nobita tinggal nunggu 15 menit untuk Shizuka jatuh cinta kepadanya. Lalu Doraemon yang lupa mengambil lubang kemana saja pergi karena takut Shizuka melihatnya.
Dan Nobita juga pergi karena ada Suneo yang datang meminta tolong dari kejaran Giant. Dari kecerobohan itu, membuat Tekisugi yang jatuh dari lubang kemana saja, membuat Shizuka melihat ia pertama kali yang langsung jatuh cinta. Melihat itu semua, membuat hati Nobita hancur. Ia sangat frustasi karena memang ia nggak pandai di segala hal. Kejadian kemarin membuat Nobita berubah terus berusaha menjadi lebih baik. Nobi-chan, erai wa ne. Kotakeru-san wa 75. Namun, dari usaha yang ia lakukan berakhir sia-sia. Ia kembali mendapatkan nilai 0. Karena selama ini, ia belajar untuk ujian matematika. Namun ternyata ia harus mengerjakan ujian bahasa Jepang. Merasa makin gak pantas, Nobita yang takut Shizuka gak akan bahagia jika menikah bersamanya. Ia memutuskan untuk menjauhi Shizuka agar dia bahagia. Nobita ngembaliin buku pinjamannya juga, bilang kepada ayahnya Shizuka, semoga Shizuka bahagia dan ia pamit untuk pergi. Mendengar perkataan itu membuat Shizuka khawatir, lalu berlari mengejar Nobita. Namun, Nobita menutup mata membuka rok Shizuka, yang membuatnya ia marah sebentar. Karena Shizuka sadar kalau Nobita gak niat melakukan itu. Saat bertemu Dekisugi juga, Nobita berpesan untuk tolong jagain Shizuka. Doraemon yang terus menghiburnya, dan Shizuka dibuat terus khawatir takut terjadi apa-apa kepadanya. Ia pun berlari ingin bertemu dengan Nobita. Tahu Shizuka ada di depan rumahnya, Nobita meminum sebotol ramuan benci yang seharusnya seteguk aja. Hal itu munculin aroma sangat gak enak muncul di tubuhnya. Walaupun yang lain pergi, Shizuka lah satu-satunya orang yang membantu karena sangat peduli kepadanya. Nobita-san! Nobita-san! Shizuka-chan! Shizuka sangat khawatir, gak mau Nobita kenapa-napa, yang membuat ia nangis di depannya. Kejadian barusan membuat masa depan Nobita berubah. Ia seneng banget pas tahu kalau dirinya akan membangun keluarga dan punya anak dengan Shizuka nanti. Sayangnya, hal itu gak berubah lama. Keesokannya, saat Shizuka dan Dekisugi berlatih drama, membuat masa depan Nobita berubah-ubah. Doraemon lalu memperlihatkan televisi waktu untuk melihat masa depan. Di masa itu, Shizuka dibuat marah oleh Nobita dewasa karena membuang waktu dengan menolak ajakannya mendaki gunung bersama. Dan karena tolakan itu, Shizuka dengan terpaksa mendaki gunung bersalju seorang diri di saat Nobita tidur karena flu. Gak mau terjadi yang enggak-enggak kepada Shizuka. Tanpa pikir panjang, Nobita kecil berubah menjadi Nobita dewasa untuk menyelamatkan Shizuka di sana. Sampailah mereka di sana. Nobita lalu langsung menggunakan pintu kemana saja dan segera menghampiri Shizuka yang sedang tersesat. Karena barang yang dibawa Nobita gak ada yang berfungsi, mereka pun banyak cerita dengan jalan bersama-sama pakai kompas otomatis milik Shizuka. Ketika melihat gua, mereka kesana untuk menghangatkan diri sesaat. Sayangnya, Shizuka dewasa demam kedinginan di dalam gua itu. Dengan ekspresi cemas yang dilakukan Nobita, Shizuka bilang kalau dia sangat mengkhawatirin Nobita dan dia perlu ada yang menjaga. Tiba-tiba saat dia bilang ya dari pertanyaan Nobita dewasa yang belum kita tahu itu apa, Shizuka lalu pingsan seketika. Nobita yang kaget serta sedih berniat menggendong Shizuka sampai pintu kemana saja. Tapi Doraemon ketiduran di saat itu, dengan pintu kemana saja yang tertutup salju. Dengan sekuat tenaga, Nobita menjaga Shizuka saat nadinya melemah. Ya gak mau Shizuka kenapa-napa. Ingat perkataan Doraemon yang bisa aja apa yang dilakukan Nobita bisa merubah masa depan. Ia jadi punya ide. Ia terus mengingat kejadian saat ini bersama Shizuka agar ingatan itu bisa tersimpan di memori Nobita dewasa lalu datang membantu mereka. Beruntungnya, cara itu berhasil. Gak lama, Nobita dewasa datang demi nolongin Nobita kecil dan mengantar Shizuka ke rumah sakit. Nobita dewasa datangi Nobita. Sebelum pamit, ia lihat Doraemon lalu berpesan untuk hargai waktu dengannya. Di saat Nobita ngasih tahu jawabannya dari Shizuka tadi,
Seketika, Nobita dewasa senang dibuatnya. Gak cuma jawaban sepele, ternyata itu adalah jawaban dari lamaran yang diucapkan Nobita kepada Shizuka. Ketiganya senang banget karena hal itu. Di hari pernikahannya, Nobita dewasa yang terburu-buru karena telat segera diikuti Nobita dan juga Doraemon menggunakan baling-baling bambunya. Tapi sesampainya di sana, mereka salah. Pernikahan itu akan dilaksanakan besok hari. Karena ditelepon Suneo, Nobita dewasa pun datang ke rumah Giant berpesta kecil diajaknya. Di sana ada Dekisugi juga yang ingin sekali menikah dengan Shizuka. Namun Shizuka lebih menyukai Nobita karena Dekisugi bisa ngelakuin apapun sendiri. Hehe. Mereka semua yang di sana berpesan untuk membuat Shizuka bahagia bersamanya. Lalu Doraemon dan Nobita pergi ke rumah Shizuka untuk melihat dirinya. Tampak sedih raut Shizuka seperti sulit ada yang ingin dibicarakan. Jadi, Doraemon mancarin kejujuran, lalu Shizuka langsung datangi ayahnya untuk membatalin pernikahan. Karena ayahnya akan merindukan dia jika dia menikah dan dia belum bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya. Melihat kegelisahan anaknya, ayahnya meyakinkan kalau Shizuka udah membuat ayah ibunya bahagia lebih dari cukup. Sejak kelahiran Shizuka, tentu rindu dengan Shizuka. Namun, kenangan indah yang selalu datang akan terus membuat mereka bahagia. Dan jangan khawatir, percaya kepada Nobita. Kalau dia itu orang yang baik, orang yang ingin orang lain bahagia, dia juga ingin merasakan kesedihan orang lain. Ayahnya yakin Shizuka akan bahagia bersama Nobita dan semuanya akan baik-baik aja. Ucapan itu juga diberikan Nobita yang langsung mendatangi Shizuka di masanya untuk membuatnya bahagia. Setelah puas bertemu Shizuka, Nobita yang merasa bahagia berbisik ke Doraemon bahwa dia udah sangat bahagia. Karena perkataan Nobita itulah membuat program yang dibuat Sewashi telah selesai dan mengharuskan Doraemon balik ke masa depan. Sambil mengatainya, Doraemon sedih keluar air mata karena harus ninggalin Nobita dan gak bisa ketemu lagi. Ia pun berpesan ke Nobita untuk bisa melakukan apa-apa sendiri dan jangan nepatin janji yang ia gak bisa lakuin. Saat itu juga Doraemon yang ingin tetap di sana harus berpamitan kepada ayah, ibu dan juga Nobita. Doraemon tetap khawatir kepadanya, tapi Nobita membuktikan kepada Doraemon dia bisa menghadapi apapun seorang diri. Dengan mendatangi Giant, ia berkelahi sekuat yang dia bisa. Setelah lama perkelahian itu, Doraemon yang khawatir melihat Nobita yang ingin membuktikan kepadanya, akhirnya ia menang di perkelahian itu, membuat Doraemon sedih lalu menghampirinya. Malam itulah terakhir kali Doraemon memeluk dan perhatian ke Nobita. Gak lama, Doraemon pun pergi ke masa depan dan tak akan balik lagi. Keesokannya, Nobita langsung merasakan kesepian. Kemudian, saat ia bermain dengan Suneo dan Giant, dirinya dikerjain lagi kalau Doraemon udah balik ke rumahnya yang nyatanya gak sama sekali. Saat tahu kenyataan itu dari Giant dan Suneo, dia sedih banget karena sebelumnya senang mau beli dorayaki untuknya. Seketika ia teringat alat yang diberikan Doraemon kepadanya itu adalah ramuan pembohong. Nobita pun langsung mendatangi Giant dan Suneo lalu meminum ramuan itu dan berkata sebaliknya. Jadi, ramuan itu bekerja saat Nobita berbicara yang gak mungkin. Ramuan itu bakal memungkinkan dan langsung terjadi. Kesenangan tadi yang sesaat karena bisa membalas kenakalan temannya gak membohongi perasaan Nobita yang sangat rindu akan kehadiran Doraemon. Dengan tanpa sadar, ia berucap saat ramuannya masih bekerja bahwa ia tidak akan bertemu lagi dengannya. Perkataan itulah tiba-tiba membuat Doraemon hadir lagi di depan Nobita, yang akhirnya mereka berdua sangat bahagia karena bisa bersama selamanya. Dan film pun berakhir sampai sini. Gimana nih filmnya? Dari film Doraemon kali ini, banyak banget yang bisa kita ambil sebagai pelajaran hidup kita. Kita tidak boleh bergantung kepada orang lain. Kita harus mengandalkan diri sendiri
berjuang demi orang yang kita sayang. Hargailah sesuatu yang kita punya sebelum kita kehilangannya. Dan yang terpenting, kita harus tetap jadi orang baik. Mohon maaf jika ada kesalahan. Makasih udah nonton videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.